Yos, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan hari ini di hari Senin teman-teman ya. Kemarin minggu, hari ini hari Senin. Di Jakarta hujan terus ya. Di daerah rumah kalian gimana guys? Apakah masih hujan, mendung? Ya mungkin lihat beberapa daerah juga banjir juga. Jadi ya mungkin stay safe juga buat teman-teman sekalian. Kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin dan Sen, dan banyak banget juga yang request untuk dibahas Agix. Ya udah, akhirnya hari ini akan saya bahas Agix ya setelah update Bitcoin. Jadi satu video aja gitu ya, digabung untuk quick update-nya. Dan kita lihat dulu pertama di investing.com. Jadi di sini saya sudah coba tampilkan untuk this week. Kemudian untuk waktunya juga udah disesuaikan ya untuk Bangkok Hanoi Jakarta GMT plus 7. Dan ya di sini mungkin yang beberapa news event penting di tanggal 27 ya, ini lebih tepatnya ada jam setengah 9 malam dan jam 10 malam itu ada pending home sales sama core durable goods order teman-teman. Itu yang pertama. Lalu di tanggal 28 Februari itu penutup bulan Februari ya, Februari ditutup tanggal 28. Di sini kita bisa lihat mungkin beberapa yang penting jam 10 malam paling ya, CB Consumer Confidence teman-teman. Kemudian dilihat untuk tanggal 1 Maret. Nah, 1 Maret ini sendiri kita lihat ya. 1 Maret ini sendiri ada seperti ISM Manufacturing PMI sama crude oil inventories itu juga jam 10 malaman. Kemudian tanggal 2 Maret itu ada initial jobless claim ya, sekitar jam setengah 9 malam. Dan selanjutnya di tanggal 3 Maret itu ada jam 10 malam juga ISM non manufacturing PMI juga. Kemudian terakhir mungkin tanggal 4 Maret itu di minggu ini ya, nggak ada bagaimana yang terlalu penting sih ya. Kalau palingan ini teman-teman, palingan ini ya, ada FOMC member Bronze Peak ini jam 3 ya. Jadi itu palingan beberapa news event penting yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Oke ya. Dan ya, di sini coba kita bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, jadi secara daily time frame ini adalah pembahasan kemarin. Kemarin ada saya bahas gitu ya, ketika memang dia udah retest di area sini adanya mungkin pemantulan, and then ya di sini adanya pemantulan, dan ya dia ngetes nih ke target terdekatnya di zona warna hijau yang sebelumnya menjadi resisten, support, and then become resist lagi. Jadi dia ini closing candlenya tadi pagi itu di 23.550 dolaran. Nah, sekitar area situ dia mampu mantul, istilahnya berhasil closing candle di situ. Cuman walaupun memang belum signifikan ya, dia bikin tail candle ke atas juga tadi hampir 23.700, kemudian ketekan mundur lagi. Nah, kemarin kan saya ada bilang memang kalau udah close candlenya di atas 23.500 itu chance-nya lumayan besar lah untuk dia lanjut naik lagi. Maybe untuk perlahan dia melanjutkan kenaikan ke area 25.000 dolar. Cuman yang menariknya adalah ketika di breakdown gitu ya, lihat ke lower time frame seperti time frame 4 jamnya, ini sedikit bisa di-adjust teman-teman. Ya, box warna hijau yang secara daily tadi ini bisa di-adjust sedikit. Yang sebelumnya di sini memang menjadi area resisten, support, and then support nih. Pas banget ya di sekitar 23.600 dolar, dan di kisaran situ pun kereject lagi. Istilahnya itu adalah lowest terakhirnya di time frame 4 jam. Ya, kita bisa perhatikan di sini. Kemudian di area yang sama juga kereject teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang istilahnya Bitcoin belum benar-benar ya buat siap lanjut to the moon dan lain sebagainya, karena di sini terlihat adanya tahanan ya. Kalau kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil lagi, contohnya seperti time frame 4 jam. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau gunakan bantuan kakek Fibo juga kita bisa gunakan ya dari swing high terakhirnya dia. Ini kan udah drop gitu ya, ini pullback ya, kemudian lanjut turun lagi kan. Berarti di sini coba saya ambil dari swing high ke swing low-nya dia yang terakhir, ke swing low yang terakhir, and then ya kita bisa lihat ya di precisely ketahan di Fibo atau retracement 0,5-nya nih. Ya, dimana itu zona sebelumnya menjadi area support and then resistance, precisely ketahan di situ. Jadi kalau misalkan memang area ini belum mampu break ya, potensi terbentuk apa ya, dead cat bounce pattern teman-teman. Seperti ini contohnya ya. Sebentar saya coba tandain dulu pakai. Nah, ini ya dead cat bounce ini kurang lebih seperti ini drop, kemudian ini mantul ya. Kemudian untuk melanjutkan istilahnya penurunan yang lebih signifikan lagi, bahkan ngejar next area demand-nya untuk si Bitcoin. Nah, kalau misalkan area ini let's say teman-teman bilang wah ini akhirnya mampu break nih bro, next target kisah berapa? Next target kisah masih bisa pergunakan di antara ataupun di area Fibo retracement 0,6-nya atau di sekitar 23.880 dolar. Plus juga ini secara zonasi ada saya tandain ya dengan box warna merah, saya adjust sedikit dulu. Dan kenapa di area sini sebelumnya bisa diperhatikan juga
ini menjadi area support ya. Terus terakhir kali ini juga menjadi resistance, and then muncul red candle besar secara time frame 4 jamnya. Jadi balik lagi, ini adalah dua area krusialnya untuk si Bitcoin ya. Jadi skenario dead cat bounce pattern itu masih bisa terjadi. Either dia memang ke reject dari sini, atau memang dia sekali naik lagi baru ke reject lagi. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi atau dead cat bounce pattern terjadi, ya potensinya untuk dia setidaknya ngetes dulu deh ke swing low terakhirnya dia. Ya, apakah di sini memang potensi kebentuk double bottom, atau malah dia untuk create yang namanya lower low. Berarti kalau misalkan itu yang terjadi, ya pemantulan yang ada di sini hanyalah membentuk sebuah yang namanya lower high. Di sini kita bisa lihat ya. Ini ada saya tandain ini. Kemudian di sini lower high. Kemudian di sini saya pindahkan lagi di sini lower high agar warna oranye. Kemudian saya adjust lagi, pindahin lagi ke bawah, saya copy. Ya ini lower high lagi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini mantul ya lower high, ini drop mantul lower high, ini drop mantul lower high. Kemudian untuk mungkin melanjutkan penurunannya membentuk lower high lagi. Ya, jadi palingan itu yang perlu dipantau ataupun ya diperhatikan lah ya. Jadi kalau misalkan sampai nanti akhirnya struktur ini patah, at least yang perlu kita perhatikan adalah dia tidak create lagi yang namanya lower high, malah dia mungkin break di beberapa area HS sebelumnya untuk si Bitcoin. Nah, kalau saja untuk si Bitcoin lanjut turun, ya pasti dia akan potensinya ngetes dulu nih di swing low terakhirnya dia. Yang sebelumnya juga sempat menjadi support and resistance juga kan, dimana di situ juga ada golden ratio di sekitaran 22.800 22.600-an dolar. Nah, kalau saja area ini sampai jebol, next target kisaran berapa? Next target area sini yang bisa diperhatikan teman-teman ya. Nih di kisaran sini. Itu di sekitar 22.050 dolar lah ya, sampai 22.300 dolar. Jadi kalau saya adjust ke samping juga, ini sebelumnya menjadi area resisten, dan ini juga sempat menjadi sebuah tahanan lah sebelum harganya rally lagi. Jadi bisa dibilang juga ini menjadi area next target. Kalau misalkan si Bitcoin malah terbreakdown untuk lanjut turun lagi, ini menjadi next target si Bitcoin ya secara time frame hourly-nya. Jadi palingan itu untuk update si Bitcoin. So far dia masih bergerak di dalam strukturnya. Kalau misalkan kita lihat breakdown lagi secara time frame 4 jam, nah kalau misalkan itu yang terjadi, big possibility untuk si Bitcoin bisa aja masih istilahnya testing lagi nih teman-teman. Setelah dia drop seperti ini, naik, kemudian dia bisa aja testing lagi di kisaran area sini. Ini menjadi area key level atau kunci, atau bisa bilang area keramat juga lah untuk si Bitcoin. Apakah dari area sini dia terbreakdown dari channelnya dia, sehingga mengakibatkan atau potensinya untuk bisa melanjutkan penurunannya kembali. At least dia ngetes ke area sini, dimana ini menjadi sebelumnya menjadi area resistance. Ini juga sempat menjadi support, plus juga di situ adanya, sebentar kita lihat warna biru ini adalah EMA 200 nih secara daily time frame. Tuh ya. Jadi ini bisa diperhatikan, ini di sekitar 21.000 dolaran lah ya, sampai 21.650 dolar. Ini menjadi next target yang krusial kalau misalkan dipantau secara daily time frame. Jikalau memang dia sudah terbreakdown, ya ini targetnya. Bawahnya lagi kisaran berapa? Bawahnya lagi di sekitar 22.500-an. Di sekitar 20.500-an dolar di area sini teman tuh. Jadi bisa dipantau untuk dua area ini. Kalau misalkan saja dari key area ini dia malah terbreakdown, tapi kalau misalkan saja di area sini akhirnya dia mengalami reaksi pemantulan gitu ya, ya big possibility mungkin dia masih overall bergerak di dalam range channel ini, mungkin untuk ngejar area 26.000 27.000 dolar ya. Jadi palingan itu pertimbangannya. Next, AGIX. Oke, ini AGIX secara daily ya, saya lihat di sebentar nih, AGIX secara daily kita lihat di KuCoin. Nah, ini KuCoin ya teman-teman. Dia ini lagi sedang testing tadinya nih ya pada ATH di 6 September 2021. Jadi ini mungkin akan coba saya tandain dulu. Nah, ya dia testing di sini kemudian kena reject. Kenapa? Ini sangat wajar karena terakhir kali dia testing di situ tuh September 2021, and then dia drop ya sideways, akhirnya ngepump dan testing lagi di ATH-nya. Dan sekarang ini mendapatkan mini rejection ya, kurang lebih sama seperti ini, penguatan rejection, ini penguatan rejection. Cuman yang perlu dipantau ya untuk AGIX ini secara daily, ini memang penguatannya impulsif. Oke ya, ini pertama. Lalu kalau kita copy untuk yang keduanya, nah ini penguatan yang keduanya aja ini jauh lebih tidak signifikan. Kita bisa lihat ini kan saya copy ya dari penguatan yang pertama. Ini lebih tidak signifikan tuh. Nah, range-nya lebih pendek. Ya, jadi kalau saja untuk AGIX ini masih mampu bertahan nih
di atas EMA 21. Sebelumnya secara daily itu dia rapi banget ya, masih bertahan atau mampu bertahan di atas EMA 21. Jadi kalau dia masih mampu melanjutkan penguatannya, at least untuk akhirnya bikin new ATH ya. Yang pertama yang bisa diperhatikan adalah kita menggunakan trendline di sini, terbentuk sebuah trendline resistance, and then di sini juga trendline support plus juga dibantu dengan EMA 21 ya. Jadi ini semacam bullish pennant lah ya. Di sini kita bisa tambahkan untuk arrow dan ya kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi kalau misalkan bullish pennant itu kan setelah dia break atau kecenderungannya untuk melanjutkan penguatan. Nah, di sini target maksimal itu di sekitar 1,36 1,38 dolar lah. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low yang terakhir, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio-nya. Untuk next target kita mungkin bisa gunakan 1,6 dan 2. Nah ya, ini di sekitar 0,87 dolar sampai 1 dolar. Nah, ini menjadi area target yang wajar. Kenapa saya bilang wajar? Nah, di sini pertimbangannya. Kalau misalkan tadi udah dibandingkan ya dari penguatan yang pertama, kemudian penguatan yang kedua ya, and then penguatan makin lama itu penguatannya memang jauh lebih terbatas gitu. Jadi, ini kan tadi baru di copy mentah-mentah gitu ya dari penguatan yang terakhirnya. Bisa aja memang penguatan yang terakhir itu lebih terbatas lagi, and then pas juga nih dengan Fibo targetnya ya di sekitar 0,87 sampai di sekitar 1 dolar untuk next target penguatan si AGIX, baru mungkin dia memasuki fase koreksinya. Itu kalau misalkan dia breakout gitu teman-teman. Ini menjadi target yang istilahnya ya masih masuk akal lah untuk AGIX. Tapi ya kalau misalkan saja Bitcoin-nya nggak mendukung, kemudian AGIX-nya akhirnya dia breakdown gitu ya, kita bisa pergunakan area berapa aja bro. Yang secara daily diperhatikan adalah 21 dulu, EMA 21, kemudian 34 nih. Overall kan dia masih mampu bertahan, tapi kalau misalkan akhirnya dia breakdown dari EMA 21 34, next target kita bisa pergunakan, ini akan saya ganti ke EMA 200 teman-teman. Nah, ini secara daily-nya. Nah, sebelumnya ini lumayan berpengaruh lah pada pergerakan-pergerakan sebelumnya menjadi resisten ya, udah mampu di break ya become support. Ini posisinya kan lagi di bawah, ini di sekitar 0,158 dolar ya. Dan ini kan sifatnya lagging gitu ya. Dan dia akan mungkin tetap bergerak ke depannya seperti inilah nih. Kan nyusul gitu ya, bergerak seperti ini. Dan ini pas juga kalau kita lihat secara zonasi ke area ini nih. Nah, di area sini. Sebelum AGIX ini melanjutkan rally-nya kembali. Ini boxnya akan saya ganti box putih. Ini di sekitar 0,1577 sampai 0,1891 dolar. Jadi ya perlu sekali diperhatikan jikalau saja akhirnya dia terbreakdown ya si AGIX ini, mungkin big possibility untuk ngejar atau testing ke kisaran situ, dan bisa aja nanti terdiri dari ABC corrective pattern ya. Nah, kurang lebih mungkin nanti bisa seperti ini ya koreksinya. Ya, jadi ini adalah hal yang perlu dipantau kalau saja dia terbreakdown. Tapi kalau misalkan dia akhirnya mampu breakout, yang perlu dipantau pasti area pertama adalah ATH-nya dia. Ini di sekitar 0,585 sampai 0,675 dolar. Kemudian next target di area yang tadi sudah saya sampaikan di sekitar 0,87 sampai 1 dolar untuk AGIX. Jadi ini balik lagi dia berada di momen krusial, kurang lebih sama seperti pergerakan sebelumnya. Di sini kalau kita perhatikan, ini juga terbentuk sebuah pattern ya. Ini kita tandain juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan bagian bawahnya juga nih trendline support. Nah, jadi kurang lebihnya juga terbentuk sebuah bull pennant gitu ya. Bull pennantnya breakout, and then di sini mulai struggling ya, koreksi sedikit, terbentuk bull pennant juga. At least kita bisa lihat pergerakan yang sama seperti sebelumnya, masih berada di atas EMA 21 garis kuning ini ya. Di sini pas juga dengan trendline support yang terbentuk secara daily time frame. Jadi ya itu pertimbangannya untuk AGIX ya, bisa diperhatikan beberapa area krusialnya jika dia akhirnya mampu breakout. Mungkin buat teman-teman yang memanfaatkan AGIX bisa menunggu ketika dia sudah mampu reclaim, kita bisa pergi ke time frame 4 jam gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ketika memang dia sudah mampu ketika dia udah mampu reclaim ya, mungkin waktu retestnya waktu retestnya ini bisa dimanfaatkan. Begitu juga ketika dia sudah terbreakdown ya, and then retest, waktu retestnya ini baru bisa dimanfaatkan ya. Tinggal tergantung kita lihat aja dia breaknya duluan ke atas retest atau ke bawah dulu breakdown retest baru melanjutkan penurunan atau fase koreksinya gitu ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk quick update-nya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.